Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnia dari kelas akuntansi 2018C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang membahas tentang utang antar perusahaan. Kita langsung saja. Di mana perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak. Jadi semua transaksi penjualan obligasi ke afiliasi yang mempunyai pengaruh utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini PT Induk memiliki 90% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga Rp9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi kepemilikan PT Induk itu 90%, jadi sisanya itu sebagai kepemilikan PT Anak sebesar 10%, di mana PT Anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan Rp1.250.000. Tanggal 1 Januari 2017, PT Anak mempunyai obligasi 10%. 5 tahun itu umur ekonomisnya per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskon amortisasi 300.000. Jadi pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jadi ada dua kali pembayarannya, yaitu dari 1 Januari dan 1 Juli. Terus jatuh temponya itu obligasi jatuh tempo pada 1 Januari 2022. Jadi di sini kita lihat bahwa nilai nominal obligasi PT Anak yang beredar itu 10 juta. Kita sudah ketahui, terus diskonnya itu 300.000. Jadi kita lihat dari sebelumnya 300.000 untuk diskonnya. Jadi 10 juta dikurang dengan 300.000, jadi mendapatkan nilai bukunya 9.700.000. Terus untuk mengetahui amortisasi diskon yang diakui per bagian atau per tahunnya, maka 300.000 yang diskonnya itu dibagi dengan 5 tahun, yaitu mendapatkan 60.000 per tahun, atau pengakuannya per bagiannya itu 60.000. Selanjutnya ini gambaran mengenai saldo awal dari PT Induk dan PT Anak. Kita lanjut. Nah, pada tanggal yang sama PT Induk membeli 50% obligasi dengan harga Rp5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif. Nah, mengapa bisa terjadi rugi konstruktif? Karena di sini pembeliannya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai obligasinya, di mana obligasinya itu 50% dikalikan dengan 10 juta dikurang dengan 300.000. 10 juta itu nilai obligasinya, terus 300.000 itu diskonnya. Jadi hasil dari pengurangannya itu hasilnya itu 9.700.000. Dari 9.700.000 itu dikalikan dengan 50%. Hasilnya 4.850.000. Terus harga belinya tadi itu 5.150.000. Untuk mengetahui rugi konstruktifnya, maka kita kurangkan 4.850.000 yang sebagai obligasinya dikurangkan dengan harga belinya 5.150.000, mendapatkan hasil rugi konstruktif 300.000. Terus rugi yang akan diakui per bagiannya. Nah, di sini untuk mengetahui rugi yang diakui per bagiannya, maka 300.000 dibagi dengan 5 tahun itu mendapatkan hasil 60.000 per bagian atau per tahunnya. Selanjutnya PT Anak menghitung premi atau utang obligasi. Nilai nominal obligasi itu 5 juta. Terus harga jualnya itu 5.150.000. Jadi mendapatkan hasil preminya itu 5 juta dikurang dengan 5.150.000. Jadi preminya 150.000. Mengapa bisa terjadi premi? Jika harga jualnya lebih besar dibandingkan nilai nominal obligasinya. Jadi premi obligasi diamortisasi 150.000 dibagi dengan 5 tahun, yaitu 30.000 per tahunnya.
Kita lanjut. Nah, selama tahun 2017 PT Anak akan mencatat beban bunga. Di sini 10 juta dikali dengan 10% mendapatkan hasil 1 juta. Terus amortisasi diskon 300.000 dikali dengan 5 tahun mendapatkan 60.000. Ini untuk pengakuan perbagiannya. Jadi 1 jutanya itu ditambah dengan 60.000 untuk mendapatkan beban bunganya, mendapatkan hasil 1.060.000. Jadi kita masukkan ke untuk PT induknya kepemilikan 50% dikali dengan 1.060.000, hasilnya 530.000. Terus selanjutnya itu ada PT induk mencatat pendapatan bunga selama 2017. 5 juta dikali dengan 10%, hasilnya itu 500.000. Terus amortisasi premi 30.000 itu kita dapatkan tadi dari nilai obligasi di amortisasi per tahunnya itu 30.000. Jadi dari 500 itu dikurang dengan 30.000, maka kita mendapatkan pendapatan bunga hasilnya itu 470.000. Kita lanjut. Nah, di sini kita misalkan jika PT Anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan untuk PT Induk itu 90% dari kepemilikan Anak dikali 750.000. 750.000 itu tadi untuk labanya. Jadi hasilnya 675.000. Terus rugi konstruktifnya itu 90% dikali dengan 300.000, maka mendapatkan hasil 270.000. Terus rugi konstruktif per bagiannya 60.000 dikali dengan 90%, yang ini diakuinya 60.000. Terus mendapatkan hasilnya itu 54.000. Jadi kita jumlahkan, terus kita kurangkan yang di bagian yang di dalam kurung. Jadi hasilnya itu 459.000 untuk pendapatan investasi dari PT Anak. Nah, di sini juga diberikan atau dilampirkan jurnalnya perbagiannya itu, di mana jurnal yang pertama itu investasi saham pada PT Anak pada laba dari PT Anak masing-masing 675.000. Terus untuk pencatatan 90% laba dari PT Anak tahun 2017. Nah, jurnal selanjutnya itu laba dari PT Anak pada investasi saham pada PT Anak masing-masing 270.000. Nah, di sini untuk anjas 90% rugi konstruktif pembelian obligasi. Nah, selanjutnya investasi pada PT Anak pada laba dari PT Anak masing-masing 54.000. Anjasnya 90% dari pengakuan perbagian rugi konstruktif. Kita lanjut. Nah, PT Induk mencatat investasi PT Anak 31 Desember 2017. Nah, di sini ada 11.250.000. 11.250.000 itu didapat dari mana? Nah, kita kembali dari slide pertama itu bahwa PT Anak memiliki modal itu 10 juta. Terus laba ditahan itu 1.250.000. Jadi dijumlahkan, jadi hasilnya itu 11.250.000 dikalikan kepemilikan induk 90%, hasilnya 10.125.000. Terus laba dari Anak itu 459.000, kita sudah jelaskan sebelumnya. Jadi untuk investasi saham pada PT Anak kita jumlahkan 10.125.000 ditambah 459.000, hasilnya 10.584.000. Nah, untuk menghitung bagian kepentingan non pengendali, laba PT Anak 750.000. Kita lihat dari dari saldo awalnya yang sebelumnya. Terus rugi konstruktifnya itu 300.000. Pengakuan rugi konstruktif perbagiannya 60.000, sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi laba bersih PT Anak itu 550.000, hasil dari pengurangan dan penjumlahan dari laba PT Anak, rugi konstruktif, dan pengakuan rugi konstruktif perbagiannya. Untuk mengetahui bagian non pengendali, maka kita
hasil dari perhitungan sebelumnya kita kalikan dengan 10%, jadi 510.000 dikali dengan 10%, hasilnya 51.000. Nah, PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017. Nah, nilai nominalnya itu kan 10 juta. Terus amortisasi diskonnya itu 300 dikurang dengan pengakuan perbagiannya atau pengakuan per tahunnya. Jadi diskonnya tadi 300.000 dikurang 60.000, hasilnya 240.000. Terus nilai buku obligasi. Untuk mendapatkan nilainya kita kurangkan 10 juta tadi yang nilai nominal dikurang dengan 240.000, amortisasi diskonnya mendapatkan 9.760.000. Terus bagian untuk PT Induk, jadi hasilnya tadi 9.760.000 dikali dengan 50%, hasilnya 4.880.000. Nah, PT Induk mencatat investasi obligasi 1 Januari 2017 5.150.000. Terus amortisasi premiumnya atau amortisasi premi itu yang diakui perbagiannya itu 30.000. Jadi kita kurangkan untuk mendapatkan investasi obligasi 31 Desember 2017, hasilnya 5.120.000. Kita lanjut. Nah, di sini ada akun resiprokal. Apa sih sebenarnya akun resiprokal itu? Akun resiprokal itu untuk melihat perbandingan antara PT Induk dan PT Anak. Nah, di sini ada obligasi itu 9.760.000. Untuk induk dikalikan dengan 50%, jadi hasilnya 4.880.000. Terus untuk 5.120.000 itu didapatkan dari harga jualnya tadi yang 5.120.000. Terus untuk selanjutnya pendapatan dan beban bunga. Pendapatan dan beban bunga itu 1 jutanya itu untuk 1.060.000 itu kita 1.060.000-nya itu kita dapatkan dari 1 juta ditambah 60.000 untuk beban bunganya. Nah, hasilnya itu terus dikalikan dengan kepemilikan induk 50%, maka mendapatkan hasil 530.000. Terus untuk pendapatannya sendiri kita lihat dari nilai nominalnya itu yang 5 juta. Terus ada pengalian dari persentasenya 10%, maka mendapatkan hasil 500.000. Terus dikurangkan dengan amortisasi premi 30.000, maka mendapatkan 470.000. Terus utang dan piutang bunga. Di sini kan pembayaran untuk beban bunganya itu atau pembayarannya itu terjadi 2 kali, di mana 1 Januari dan 1 Januari dan 1 Juli. Jadi jatuh temponya itu 1 Januari untuk tahun selanjutnya. Jadi di sini kita lihat bahwa utangnya itu 250.000. Terus untuk pengakuan yang belum terbayar maka diakui sebagai piutang bunga sebesar 250.000. Nah, di sini ada jurnal eliminasinya. Rugi konstruktif dari penarikan obligasi sebesar 300.000, terus pendapatan bunga 470.000, terus 50% utang obligasinya 4.880.000 di bagian debitnya. Untuk bagian kreditnya sendiri itu terdapat investasi obligasi pada PT Anak 5.120.000, terus dan beban bunga 530.000. Kita lanjut. Nah, di sini ada jurnal eliminasi. Rugi konstruktif dari penarikan obligasi itu 240.000, terus 50% untuk utang obligasinya 4.880.000. Terus dieliminasi ke investasi obligasi pada PT Anak 5.120.000.
Jadi untuk jurnal eliminasi selanjutnya, rugi konstruktif dan pendapatan bunga pada beban bunga. Nah, rugi konstruktifnya itu 60.000, terus pendapatan bunga 470.000 pada beban bunga yaitu 530.000. Terus laba dari PT Anak 459 dan laba non pengendali 51.000 pada ekuitas non pengendali 51.000. Dan investasi pada PT Anak 459.000. Jadi kita hapuskan di mana laba dari PT Anak itu 459.000, terus dihapus investasi pada PT Anak 459.000. Begitu juga dengan laba non pengendali pada ekuitas non pengendali. Jadi 51.000 itu sudah terhapuskan. Terus saham PT Anak saham PT Anak 10 juta dan laba ditahan PT Anak 1.250.000 itu juga dihapuskan pada investasi pada PT Anak 10.125.000. Terus ekuitas non pengendali itu 1.125.000. Nah, selanjutnya utang bunga pada piutang bunga masing-masing 250.000. Nah, ini untuk laporan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang tadi pembagian eliminasinya kita masukkan ke eliminasinya. Terus ini adalah gambaran untuk laporan keuangan konsolidasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.